warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Seperti biasa pemirsa, 31 partisipan akan bersama kami yang mereka berbeda tanggal lahirnya. Dan di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, istri pengkhianat, orang ketiga, dan penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Pemirsa, bintang tamu kami malam hari ini seorang penyanyi dangdut yang yakin jika berbuat baik adalah hal yang mulia. Terlebih lagi, memaafkan seseorang yang pernah menyakitinya adalah perbuatan yang terpuji. Lahir di tanggal 26 Mei, ini dia Shirley May. Shirley May, angka kelahiran tanggal 26 bulan 5. Kata maaf, bahkan memaafkan orang lain yang tak pernah meminta maaf adalah perbuatan mulia bagi Shirley. Namun, dari lubuk hatinya yang terdalam, sudahkah ia memaafkan dirinya yang tidak ada di samping almarhum sang ayah di detik-detik terakhir kehidupannya? Assalamualaikum Shirley. Waalaikumsalam. Selamat datang di Karma Baik. Dan tampaknya aku akan belajar sesuatu dari dirimu pada pagi hari ini ya. Menurut kabar yang aku terima, memaafkan orang adalah sesuatu yang paling terbaik pernah kamu lakukan. Sesungguhnya kesalahan apa yang orang itu perbuat kepada dirimu? Mengkhianati sih sebenarnya. Jadi saya udah terlanjur percaya sekali sama dia. Laki-laki, pasangan? Perempuan. Oh, aduh, perempuan, sahabat. Ya, Oh my, emang pertemanannya itu udah berapa lama sih? cukup lama, udah hampir 10 tahun. Aduh, Tapi hubungan kita itu karena tiap hari ketemu, suka main, suka pergi jalan. Pokoknya sering banget kita sama-sama suka duka Shirley. Tentang kehidupan Shirley, dia, kita semua sering bareng. Tapi akhirnya udah sabar ya. Yaudah, saya nggak akan nanya-nanya lagi. Tampaknya emang lukanya sangat dalam. Tapi aku pengen belajar sesuatu dari Shirley. Dan aku yakin pemirsa juga akan belajar dari Shirley. Ketika berusaha memaafkan seseorang, sebenarnya apa yang kamu kuatkan dari pada diri kamu deh? aku selalu ingat perbuatan baik dia. Berarti kamu nggak kufur ya atas perbuatan baik orang lalu? Berusaha untuk ingat perbuatan baik dia, jadi mungkin hubungannya tidak bisa seperti dulu. Tapi setidaknya rasa sakit hati Shirley nggak terlalu banyak dan bertambah terus gitu dengan Shirley ingat semua kebaikan dia. Dan kalau boleh tahu, apakah sekarang dia sedang menjalani kehidupan yang baik atau malah buruk sih? Jujur. Buruk sih. Jadi ternyata rahasia Allah tuh seperti itu ya. Ketika kita memaafkan, yang bekerja adalah hukumnya Allah begitu ya. Yang penting nggak ada dendam di diri Shirley. Dan memang sebaiknya seperti itu pemirsa. Ketika orang membicarakan keburukan kita jangan balas dengan membicarakan keburukannya juga. Karena kalau kita balas dengan keburukan atau membicarakan keburukannya, maka dosanya pun kita melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bicarakan hal-hal yang baik seperti Shirley tadi mengingat kebaikan, itu artinya malah pahalanya buat kita. Terima kasih sudah memberikan ajaran yang baik pada pagi hari ini. Dan pemirsa, saya ingin mengundang teman saya, seorang indigo, dan berbicara soal kesalahan. Roy sendiri pernah nggak ya berbuat kesalahan, atau mungkin orang melakukan kesalahan kepada dirinya dan dia sendiri memaafkan dengan sangat tulus dan juga ridho? Pemirsa, saya panggilkan Roy Kiyoshi. Roy. Halo Robi.
Ada Shirley May di sini. Hai Shirley. Hai, Roy dan Robi ya. Ya. Roy, Ya. tadi kan Shirley sudah berbagi tuh sesuatu ya, sebuah pelajaran yang ternyata ketika ada orang berbuat jahat sama kita jangan ingat kejahatan, tapi kita ingat kebaikannya. Betul Roy sekali. pernah melakukan hal yang sama gak sih? Orang berbuat jahat sama Roy, tapi Roy nggak balas dendam dan malah ingat hal-hal yang baik aja tentang dia. Ya justru ya, Roy berusaha kalau misalnya ada orang berbuat jahat, tapi Roy review dulu nih 1000 kebaikan dia tuh hanya kesalahan satu fatal aja. Menurut Roy masih bisa tolerir gitu ya. Roy rasa Roy seperti tipikal orang yang seperti itu. Kalau misalnya udah bete, mungkin sehari itu aja bete gitu. Meledak-ledak pada hari itu aja. Dan Roy lebih banyak mengingat, oh dia ternyata kebaikannya lebih banyak nih daripada cuma celetukannya sehari itu aja. Seperti itu sih sebenarnya. Sesungguhnya hal itulah yang bisa menyelamatkan wanita dari api neraka, tahu? Oh, gitu Karena ya? Rasul pernah membicarakan hal ini kepada para sahabat ya. Jadi Rasul tuh menyaksikan isinya dari neraka itu kebanyakannya perempuan yang kufur akan kebaikan laki-laki atau suaminya. Jadi gara-gara satu kesalahan atau kekurangan, maka dilupakanlah semua kebaikan-kebaikan dari sang suami tersebut. Betul sekali. Bahaya ya, Bahaya. khususnya perempuan. Tapi Shirley, you did a good job. Selain daripada siklus pertemanan yang tadi yang Robi bahas tentang Shirley, entah kenapa ada satu pertanyaan yang mengganjal di unek-unek saya ya Shirley. Entah kamu boleh jawab nanti atau jawab sekarang juga. Ada apa dengan pohon besar dan kuntilanak? Itu pertanyaannya yang mendasar sekali. Apakah kamu ada momok tersendiri dengan hal-hal seperti itu? Pohon besar di kegelapan hari dan kuntilanak. Well, tahan, Shirley tahan. Akan kita bahas di segmen Tampaknya ini pertanyaan besar ya, tanya yang besar sekali. Sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu, Bapak Ibu bersiap. Roy langsung saja berikan kisi-kisinya. Seorang partisipan alih-alih ingin memasang susuk atau sengaja memasang susuk untuk pengasihan demi kelancaran bisnisnya. Namun sayang, banyak lelaki yang memanfaatkan hingga memikat suami orang. Artinya ini adalah pelakor dengan penggunaan susuk yang berlebihan. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Winda, angka kelahiran tanggal 20. Alih-alih menarik pelanggan untuk melancarkan pekerjaannya, Winda melakukan ritual mistis tanpa sepengetahuan orang tuanya. Perbuatan apa yang harus dilakukan Winda agar bisa menghapus kesalahannya? Ada Winda lahir tanggal 20 November tahun 96, berarti tahun ini menginjak 22 tahun. Iya, Berjalan ke 22. Apa kabar, Win? alhamdulillah baik. Baik ya. Puasa enggak? Puasa. Puasa ya. Oke. Langsung Roy, silakan apa yang Roy lihat di sini, Black Swan atau Ya, apa? saya melihat kamu adalah Black Swan. Dan mungkin juga karena kamu juga mempunyai ketidakpercayaan diri ya. Jadinya kamu menggunakan beberapa barang-barang asing ke dalam tubuh kamu. Termasuk makan bunga kantil atau termasuk mengundang spirit dan soul diajak berbicara supaya pengelarisan. Saya ingin tahu sekali sih sebenarnya apa sih pekerjaannya? Apakah SPG atau marketing? Market. Marketing? Jadi sebelumnya saya tidak pernah percaya sama Hal-hal ya, begituan? hal-hal kayak gitu, tapi gara-gara tekanan dan target. Karena kalau misalkan nggak capai target, pasti saya akan dilengser kan. Otomatis ya udah dari situ aku ikut temen untuk ngikutin spiritual kayak gitu, mandi bang untuk buka aura sama makan bang juga. Terus emang bener sih, kurang tahu itu emang dari usaha saya kalau apa, banyak sekali yang calling saya terus nyari saya untuk nyari properti sama saya. Itu sih kemajuannya, tapi jadi aneh karena bukan cuma yang tua yang muda yang nyari apartemen, itu kayaknya jadi pengasihan juga. Semua cowok-cowok, semua lawan jenis kayaknya pada ngubungin saya gitu. Padahal saya udah mati rasa, bukannya mati rasa, lagi fokus sama kerjaan. Jadi nggak nanggepin itu. Nah,
saya kesini itu mau ini, kayaknya ada banyak cowok kan yang chat atau apa, nggak pernah saya balas. Nah kayaknya ada yang sakit hati gitu. Nah saya malah lebih tertarik sama seseorang. Nah itu relasi saya, tapi udah berjalan lama ternyata punya istri. Tapi itu emang relasi saya nggak tahu, dan saya nggak ada niat. Tapi habis itu si cewek tersebut WA saya. Intinya sih, Mbak, tolong saya niat baik, jangan bikin saya lagi, suami saya gitu kan. Ya udah, saya kan nggak ngerti, itu bukan kemauan saya. Ya udah, habis itu aku juga ngejauh dari dia. Cuma dia bilang gini, kalau ada hubungan, kalau ada apa-apa sama rumah tangga saya, berarti kamu. Sedangkan sekarang saya udah nggak ada hubungan, tapi saya masih setelah itu saya jadi turun lagi. Yang tadinya saya banyak prestasi, peningkatan jualan, sama yang nyari aku tuh bukan buat pembelian, buat penjualan, tapi malah manfaatin. Kayak gitu aja sih. Emangnya ada hasilnya waktu itu menggunakan penglaris? Lumayan sih. Apa sih yang digunakan, Roy? Penglaris itu maksudnya, Roy, apa sih dari tadi? Penglaris itu sebagai semacam ajian-ajian ya? Ajian? Kalau aku sih buka aura aja. Tadinya niatnya buat penglaris, biar semua yang itu tertarik gitu untuk baca flyer atau brosur dan kemudian membeli. Nah, tapi nggak tahu kenapa itu pengasihnya terlalu kuat, itu malah berbeda, bukan untuk membeli, tapi malah untuk mendekati saya mungkin itu. Lucu ya. Mbak Win ini nanya kok jadi makin banyak yang suka. Iya, nah terus saya kan nggak suka sama cowok-cowok, saya malah seretnya sama si dia itu lumayan Punya kerjanya. suami, punya istri. Istri. Yang saya tanyakan gangguannya dari cowok-cowok yang menurut ini. Emang gangguannya seperti apa bentuknya? Ya saya sekarang udah turun. Yang buka aura itu udah kayaknya nggak mempan. Enggak, aura kecantikan kamu masih ada kok. Iya. Sebenarnya cowok-cowok tuh deketin kamu bukan karena buka aura kali. Physically kamu tuh skornya 8,5 lah. Tapi kamunya nggak percaya diri sendiri. Tapi sebelum itu nggak ada yang nyangkol. Tapi setelah saya buka aura agak ada perkembangan. Kurang tahu sih itu keyakinan atau apa. Tapi ada ya bisa dipercayai. Emang gimana nih Roy yang Roy lihat? Itu sebenarnya memang ada sih. Tapi saya mau nanya balik, kamu mau dihilangin atau mau ditambah atau dijalanin atau minta pendapat saya bagaimana menjalaninya? Saya sih sebenarnya bingung gitu. Itu saya mau ngilangin, orangnya udah nggak ada. Pertama, dan kedua, apakah itu saya turun auranya itu karena si istri tersebut yang mendoakan saya gitu. Karena dia kan pernah ngancem kalau ada hubungan, kalau ada apa-apa itu nyalahin aku, nyalahin saya. Gitu aja sih. Pengen sih dihindarin banget. Itu pasti tentu ya, nggak bisa dipungkiri istri yang pertama juga menyerang ya, seperti itu. Tapi next time ke depannya tidak usah pakai gitu-gituan lagi ya. Iya, mama saya semuanya nggak tahu. Cuma saya tuh kayaknya merasa terpuruk karena saya sendiri kuliah dan saya harus kejar target, itu masalah yang berat dan susah, nggak ada yang bisa bantu. Jadi ya udahlah, aku ngelakuin kayak gitu. Ya maksudnya aku juga rajin sholat sih. Cuma kayaknya kok teman-teman penjualannya lebih ya daripada aku. Ya udah, aku lakuin itu aja. Jadi niatnya di sini sebenarnya ingin membuang semuanya ya. Pastinya sih gitu. Dan saya juga ngerasa kamu jalannya agak kurang baik loh. Kamu ketemu suami, kemudian kamu istrinya juga mengetahui kisah asmara kamu dan nanya, emang kamu butuhnya apa sih dari suami saya? Uang. Lalu kok pas saya ngerasa, iya uang, makin dibayarin. Berarti kan itu artinya memanfaatkan juga ya? Sebenarnya sih ya karena kan emang ya gitu, dia emang makan,
Dan sebelumnya saya nggak tahu. Udah dapat apa aja? Eh, ya nggak banyak sih. Cuma setelah saya ketahuan sama dia, lebih karmanya nggak tahu deh, karma buruk. Saya malah lebih sering ditipu sama cowok. Itu karma namanya, hukum karma. Tapi saya nggak pernah manfaatin banyak. Lalu terkait dengan hal-hal mistis yang selalu menghantui kamu, bisa diceritakan kah? Iya, setelah itu saya suka curhat ke mama. Mah, kok aku suka kalau mau tidur suka kaget. Itu kayak ada cowok yang mirip dia. Di depan muka Kadang kamar. suka, saya kan belum menikah. Saya takut gitu loh. Dia kayaknya nemenin saya gitu. Kadang suka merinding gitu, suka niup, kadang gitu. Suka bikin merinding, tapi merindingnya kayak pacar, tapi aku nggak pernah. Itu bukan dia gitu loh, tapi mukanya sama tampangnya mirip dia. Kalau mau tidur suka kayak gitu. Nggak tahu apa itu halusinasi atau apa, tapi kayak gitu banget. Kayak gitu aja sih, paling aku takut aja. Sumpahnya dia itu, maaf banget Mbak, aku udah nggak ada hubungan sama dia gitu. Biar dia tahu aja. Iya, biar dia tahu aja. Harus itu. Apa yang Roy lihat di awal itu apa betul loh? Susuk. Betul pasang susuk. Jujur. Buka aura sih, buka aura sama makan I rumah. don't get it. Buka aura tuh gimana sih maksudnya? Buka aura. Buka aura sama susuk kan nggak ada bedanya. Buka aura. Kalau buka aura sih katanya, kalau meninggal katanya nggak susah. Katanya auranya dibuka gitu loh. Nah sekarang setelah saya diketahui punya chat sama si suami itu, saya auranya ditutup. Jadi ada yang dibuka, ada yang ditutup. Kalau auranya ditutup kayaknya gelap gitu. Jadi sekarang saya lagi gelap kan. Ada yang lihat kunti juga katanya di belakang. Ada yang lihat. Iya, saya lihat nenek-nenek loh di belakang. Shirley takut deh. Hah? Nenek gimana tuh? Nenek-neneknya rambutnya pendek. Daripada buka aura, mending tutup aura. Aku bingung. Buka aura tuh berarti nggak masukin apapun ke tubuh ya? Buka aura cuy. cuma Pakai mandi jampi-jampi kembang. gitu. Mandi kembang sama. Mandi kembang. Iya, mandi kembang. Jadi kayaknya kalau bisa sih potong rambut ya di. Kenapa nggak mandi wudhu aja? Mandi wudhu. Siapa tahu auranya lebih bagus. Maksudnya sering wudhu. Dulu ya, soalnya pas saya SMP, SMA, temen saya yang sholatnya lebih rajin dari saya, perasaan bersinar gitu wajahnya. Laki-laki. Sih saya juga ya perempuan. jujur katakan rajin sholat. Cuma ya karena Mungkin dengan rajin sholatmu itulah akhirnya hal yang berbau mistis ini pelan-pelan pergi. Jadi sekarang lagi merasa terpuruk nih. iya pastinya soalnya penjualan udah nol banget. Terus cowok-cowok yang bukan cowok-cowok sih, maksudnya customernya nol yang nanyain. Tapi malah nanyain pribadi saya, bukan nanyain perusahaan. Ada pantangan nggak? Kalau buka aura katanya kalau orang pakai susuk tuh nggak boleh apa makan sate apa nggak ngerti saya. Kalau buka aura Kurang tahu sih, yang jelas dia nggak ngasih tahu. Intinya ya jangan suka buat nyakitin cowok kalau bisa. nyakitin cowok jangan. Maksudnya nyakitin cowok apalagi sampai gitu. Ini yang saya lihat, ada dua nenek-nenek. Yang satu neneknya agak rusak, kemudian yang satu giginya semuanya kelihatan. Ih, Kau pernah lihat itu? Aku nggak pernah lihat langsung sih, tapi kalau suara-suara sih suara cekik-cekik gitu, tapi jauh. Titik-titik itu tapi jauh. Kayak hihihi, Oh. kayak orang ketawa gitu. Sebenarnya kamu nggak takut dihantui kayak gitu terus? Ya makanya saya tuh udah ya bismillah sih suka sholat gitu, tapi kayaknya kurang srek kalau aku belum hubungan sama dia. Yang jadi pertanyaan itu siapa yang lakuin, ataukah istrinya, ataukah cowok-cowok yang ya nggak kepedean ya, yang suka dulu saya udah abaikan chatnya. Kalau iya sudah diabaikan, tapi kamu masih punya pesona-pesona yang
apa ya, yang belum habis. Apakah kamu juga sempat memakan bunga kantil? Iya. Sekarang juga masih? Enggak, sekarang Masa udah sih? enggak. Udah enggak. Paling ya enggak sih. Kamu enggak. bawa sekarang? Iya. Wow. Boleh saya lihat kah? Ih. Aku bawa. Bagaimana proses ritualnya? Paling aku biasanya apa namanya? Tidak, oh ya sekali lagi tidak untuk contoh di rumah. Don't try this at home. Ini adalah aliran yang agak kurang oke. Ini ada bunga warna merahnya juga. Iya. Itu bunga kuburan. Jadi bunganya udah aku. Oh ini bunga 7 rupa sebenarnya. Tapi kamu beli ini ya? Iya, biasanya sih dia yang beliin. Cuma kan karena orangnya udah nggak tahu kemana. Cara Jadi, makannya gimana? Biasa aja. iya biasa aja kayak orang makan. Kalau mau enak kasih gula. Dan ini dipercaya supaya auranya bagus gitu. Iya. Jadi kamu nggak hanya makan bunga kantil, tapi makan bunga kuburan juga. Bunga kan. Ada kantil aja. Kantilnya mana? Ada. Coba lihat yuk, kita kasih lihat yuk. Ada piring nggak teman-teman? Kalau bunga yang lain buat apa? Buat mandi kali ya? Katanya mandi 7 rupa. Oh ini kantilnya. Tapi salah beli. Rasanya Cuma satu. Ada sih kan. Ini kantil ya. Ya, Kayak cabe ya. kantil Kayak juga. cabe hijau. tapi- Saya akan mencoba kantil ini. Apakah ada efek atau tidak? Efek. How does it taste? Rasanya apa lagi? It tastes so bad. Can I have a drink, please? Boleh minta minuman nggak? Roy nggak pernah coba ya kantil. Roy Kiyoshi anak indigo aja nggak pernah coba. Ntar sini. Terakhir kamu ngunyah kantil kapan? Mbak Win? Udah lama sih, udah lama semenjak aku ketahuan sama dia. Kayaknya ya udahlah, aku udah pasrah, aku nggak mau kayak gitu lagi. Udah bingung kan, orangnya juga udah nggak ada. Intinya, kalau masih muda, nggak usah terlalu gini-gini ya. Takutnya nanti memberi efek adiktif atau kecenderungan ini apa namanya? Tagihan. Ketagihan. Kalau misalnya, aduh saya belum makan bunga kantil, padahal udah jam 9 saya buru-buru untuk ke kantor. Aduh nanti jadi jelek deh. Itu jadinya nanti gini ntar sugesti. Aduh orang itu ngomongin saya nih. Aduh jangan-jangan saya belum makan bunga kantil nih. Itu tahu kan tentang itu? Segala sesuatu dikait-kaitan seperti itu. Baik, kamu bisa melakukan prosesinya itu sendiri. Paling dimakan doang sih, sama kalau misalkan mandi ya udah. Kalau mau potong rambut ya dikit. Shelly Baik. mau nyoba nggak? Kamu pantangannya apa nih kalau boleh tahu? Kalau dia sih bilang mestinya pantangannya jangan buat yang aneh-aneh. Oke. Kalau Roy kan nggak menikmati makan kantilnya. Aku pengen tahu Aku juga. cara kamu nggak nikmatin. Ya maksudnya ya itu kan karena terpaksa. Terpaksa. Eh, Ditelan terus. Udah nggak enak. Nggak Ya enak ya? udahlah gitu. Like this one, maybe ini flower rose ya. Iya, kayak bunga mawar apa ya? Kurang tahu sih tadi Coba ya, pas ini beli, nih yang dekat biasanya tuannya. bunga kayak gini 7 rupa. Coba ya, I try the red one. Emang itu edible? That's good. Katanya sehat. Kalau nggak edible. Tapi saya nggak percaya gitu-gituan, to be honest. Cuma saya suka dengan herbalis dan herbal dari alam semesta. Aku sih speechless ya, tapi belajar banyak dari ceritanya Winda. Kayaknya kita harus jadi diri kita sendiri dan percaya sama diri kita, jangan percaya sama suges-suges yang mungkin dia nggak percaya diri makanya dia bilang dia nggak cantik lagi atau dia nggak menarik lagi, tapi itu kan semua suges dari diri kamu sendiri. Ya, gitu. Dia tuh udah culas sendiri sama hidupnya gitu, udah curang sendiri sama hidup kamu, Winda ya. Sebenarnya kalau emang kamu pengen beruntung, kamu pengen dapat rezeki yang banyak, pengen sukses, hal yang kamu lakukan tuh sebenarnya seharusnya nih simple.
pertama kamu berdoa, lalu kamu berikhtiar dengan usaha kamu. Ya, ibadat pasti nomor satu. Nah yang ketiga, kamu tuh harus banget ingat terus sama Allah. Biar kamu tuh nggak culas. Ya, seperti kamu tuh mencurangkan diri sendiri gitu loh. Dan bahkan sekarang kamu sudah menyekutukan Allah. Itu udah paling gak benar. Dan kalau emang kamu benar-benar pengen cari rezeki yang banyak, seperti yang tertulis di Al-Jumu'ah, surat 62 ayat 10 ya. Setelah kita sholat, disuruh sama Allah bertebaran di muka bumi. Kita disuruh cari karunia. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sholat itu sudah benar. Sekarang tinggal bertebarannya kemana nih ke muka buminya? Apakah ke rumah suami orang, atau ke tempat yang penuh dengan berkah dan rezeki dari Allah? Gitu aja. Walaupun kamu tapi nggak banyak kok Kak, sedikit, tetap aja kamu memanfaatkan orang lain demi kepuasan duniawi. Apalagi orang lain tersebut adalah suami orang. Tapi kan sebelumnya nggak tahu. Ya awalnya kan nggak tahu ya. Maksud saya yang penting jangan tergoda lagi. Terus apapun yang tadi sudah Roy lakukan, semoga bisa menjadi jembatan juga buat kamu untuk jangan mengulangi lagi. Contohnya gini deh, bayangin nggak setelah kamu pasang susuk atau apapun itu, misalkan kamu nanti lakukan lagi, terus orang yang masangin meninggal, susah kan? Susah kan? Bingung gimana caranya kan? Jadi sebisa mungkin hindari yang seperti itu. Kayak gini aja deh, kayak saya tuh 13 tahun berkarir dan berkarya. Saya nggak pernah tergoda harus buka aura, harus apa, pasang apa segala macam. Ya kalau emang program itu rezeki saya. Kalau emang bukan ya bukan. Saya juga sering mendapat cancellation kok. Kontrak sudah deal, sudah tertangan. Tiba-tiba malam sebelum syuting, saya dapat cancellation, di cancel. Ya udah biasa hal seperti itu. Karena waktu itu teman saya ada pembuktian gitu loh, makanya ya udah coba saya. Tapi dengan pertama Allah dulu. Pembuktian itu sebenarnya adalah cobaan dari Allah. Jangan lupa bahwa sebagian dari rezeki itu juga ada merupakan ujian. Ini kebetulan di ibu kamu ya, karena kita tadi sudah melakukan hal seperti itu, saya pengen manggil biar ibu kamu. Katanya ibu kamu kurang percaya ya? Iya, sebenarnya ibu nggak dukung banget karena kan aku juga apa-apa nggak pernah cerita gitu loh. Aku semuanya sendiri, soalnya aku nggak mau nyusahin orang tua gitu. Ya, mamanya dari Winda boleh masuk ke dalam ibu. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum ibu, silakan masuk sini. Jangan takut. Ya. Ibu Ati, betul ya? Betul. Atau mamanya Winda, Mama Ati deh. Tadi sudah menyaksikan dari samping mungkin apa yang Roy sudah lakukan dan ternyata pengakuan dari Winda ya. Tujuannya adalah sebenarnya sih walaupun memang niatnya adalah rezeki untuk orang tua, biar laris gitu ya. Tapi tetap aja Mama mengakui bahwa Winda juga salah ya Ma ya. Iya, Dalam hal seperti itu gitu ya. Akan bisa dibilang ini menyekutukan Allah kan. Buka-buka aura lah, kedukun yang saya nggak ngerti. Kenapa nggak percaya awalnya sama Winda melakukan hal seperti itu? Maksudnya apa sih? Sebenarnya mama nggak pengen aja, maksudnya aku kan rajin tapi kayak gitu aku juga malu. Mama nggak mau liatin, mama kecewa aja kan aku rajin aja. Seharusnya, Winda, ketika kamu waktu dulu itu pengen buka aura, duduk seperti itu, bunga segala macam. Seharusnya kamu duduknya kayak gitu di depan kaki ibu kamu. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Padahal guru ngaji aku selalu ngajarin kayak gitu. Tapi nggak pernah aku lakuin, mama. Nah, Di depan orang mah aku Iya, pengen tempat cium duduk. mama. Biar aku lancar jualannya. Kuliahnya juga lancar. Terus jangan ditipu lagi sama cowok-cowok itu, ma. Ampun ya, ma. Aku nggak pernah ngelakuin ini, ma. Di pegang depan kepala. orang banyak aku ngelakuin. Mama, biar nggak kecewa punya anak kayak aku. Ini bukti, ma. Mama jangan malu. Ya. Makasih, Kak. Aku yakin Mama shock ya. Ternyata melihat lah, oh aku paling gak bisa ngeliat ibu nangis. Soalnya mama tuh taunya
aku rajin sholat tapi percaya hal ginian. Ya udah, apapun yang pernah Winda lakukan, ya setidaknya Winda sekarang sudah mau kembali ke syariah Islam untuk sholat dan minta ampun sama Allah. Mungkin kemarinan Winda sibuk mencari uang sampai lupa bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Aku nggak pengen mama tahu. Aku pengennya sendiri biar mama tuh Betul. bangga. Winda kemarin hanya lupa, Winda tuh hanya hilaf. Kalau yang membuka rezeki itu adalah doa mama. Iya, saya percaya itu. Perantara Allah itu mama. Beneran deh. Beneran. Jadi kalau kamu ketika melangkahkan kaki keluar, niatkan doa kamu ketika bekerja itu buat ibu, buat mama, buat orang di rumah. Bener. Iya, aku juga suka bohong sama mama. Nah. Makanya mungkin rezeki aku jadi agak Di pertengahan bulan Ramadan ini, insya Allah di waktu di mana Al-Quran diturunkan, saya senang kalau kamu sadar kesalahan kamu. insya Allah. Kamu tahu tetesan air mata ibu itu kita nggak bisa menggantikan. Jangan sampai ibu kita sakit hati, jangan. Dan saya senang ya Roy, kalau Winda sekarang udah tahu kesalahannya. Iya, tapi emang bener aku nggak pernah cuci kaki ibu, nggak pernah. Ini baru kali ini. Insya Allah aku tiap lebaran, insya Allah nggak tiap lebaran, kalau ada waktu aku cuci daripada kayak gitu. Amin. Ya. Mama, kita pengen dengar pendapat Mama, dan Mama sampaikan Mama memaafkan Winda dan doakan Winda rezekinya terbuka, dijauhkan dari laki-laki yang hanya bisa memanipulasi, teman-teman yang hanya bisa menipu, dan Mama doakan Winda itu tetap di jalan Allah untuk mencari rezeki. Kita pengen dengar doa seorang ibu. Boleh Mama doain Winda? Yuk, yuk doain Windanya coba. Kita pengen dengar. Semoga Winda menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Mama nggak terima banget. Oh baik. Soalnya aku jujur berhijab. Ada yang suka lepas gitu. Aku ikut foto-foto gitu. Cuma aku nggak tahu. Pantes tadi aku ada feeling tentang aurat di sini. Emang Kamu nggak lebih memilih membuka aura daripada menutup aurat. Pantesan Aurat? pantesan aku ke situ tadi omongannya. tahu. Iya, soalnya kan kadang aku suka job foto gitu. Iya, ya udah, Suka buka hijab, cuma mama nggak ngerti. Karena mama nggak punya sosmed. Jadi betul. Jadi Terus, gini, sekarang Winda benar-benar harus nurut apa kata Mama. Tanyakan ke Mama, menurut Mama, pekerjaan apa yang terbaik buat aku? Untuk kali ini aja, nurut. kemarin sempat ini sih, karena nggak closing, lama jadi security, cuma sekarang aku udah kurus. Dulu kan gendut, sekarang aku banyak pikirnya jadi kurus banget. Nggak keterima jadi security. Karena aku punya ilmu bela diri Yang penting juga. halal. Sekarang nggak keterima. Mama lebih ridho aku jadi security dibanding Semoga mama baca semua ya. Berarti semoga ya mama hati baca mama. Ya. Ini kita yakin sih nanti, ini kan sekarang lagi musim libur nih ya. Kalau saya sih yakin setelah Mama mendoakan, Mama memaafkan, Amin. rezeki kamu, pekerjaan kamu setelah lebaran nanti akan terbuka kok. Amin. Tapi ingat, mintanya sama Allah melalui Mama, bukan Jimat-jimat ya. ya. Akur-akur, jangan membentak Mama lagi. insya Allah. Nurut ya. Seneng banget deh. Siap. Insya Allah. Ya. Pokoknya intinya Winda harus percaya Allah itu nggak akan merubah keadaan kita sebelum kita sendiri yang merubah. Kamu Soalnya sudah aku mau anak berubah, Allah pasti merubah. Ya, dari rezeki, dari sifat, dari akhlak, semua pasti dibantu sama Allah. Ingat itu. Ya, makasih ya. Ya, Mama Ati, makasih banyak. Assalamualaikum. Kita menuju ke partisipan yang lain. Roy, langsung saja. Seorang partisipan yang memendam rasa dendam terhadap ayah kandungnya sendiri karena sifat ayahnya kerap kali melakukan kekerasan dalam rumahnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 5.
30. Zamsiah, Iyah, angka kelahiran tanggal 30. Perselingkuhan sang ayah berujung perpisahan keluarga. Luka batin yang ia rasakan begitu dalam sehingga belum mau menerima sang ayah kembali dalam hidupnya. Perbuatan apa yang sebaiknya ia lakukan agar rasa dendamnya pada sang ayah menghilang? Ya, pemirsa, ada adik Iyah di hadapan kami, lahir 30 Maret tahun 95, dan di sini tampaknya mengalami problematik keluarga yang sangat dalam, ya, khususnya dengan papa. Apa betul kata Roy tadi? Iya kak. Wow. Saya ke Roy dulu ya. Iya. Ya, saya menggambarkan dua sosok, satunya sosok laba-laba, kemudian satunya sosok pocong. Entah kenapa ya saya menggambarkan dua sosok yang fenomenal ini, penampakan ini. Karena saya merasakan, saya boleh bertanya ya, ketika ayah melakukan tindakan sesuatu itu, ini sebenarnya saya ngelihat di sini atas dasar ayah kamu tuh berselingkuh ya. Iya. Kenapa ya saya menggambarkan dua sosok yang fenomenal ini, penampakan ini? Karena saya merasakan, saya boleh bertanya ya, ketika ayah melakukan tindakan sesuatu itu, ini sebenarnya saya ngelihat di sini atas dasar ayah kamu tuh berselingkuh ya. Iya. Sebenarnya dia dipengaruhi oleh seseorang di sini saya lihat ya. Iya. Tapi dia melakukan tindak kekerasan tidak terhadap kamu. Kalau sama aku itu pernah nampar. Nampar. Lalu? Terus didorong pakai ranjang besi juga pernah. Aduh. Kemudian? Ya, cuman itu sih kak. Ya, seorang ayah notabene itu harus melindungi anak-anaknya. Terlebih lagi seorang ayah yang mempunyai seorang putri, itu harusnya ayahnya lebih melindungi putrinya agar tidak kenapa-napa. Namun berbanding terbalik yang saya lihat di sini, kamu mengalami kekerasan malah justru dari ayah sendiri. Yang mana sebenarnya ayah itu adalah sosok figur seorang yang baik dan melindungi anak-anaknya. Karena tahu nggak kenapa? Kalau misalnya, ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah ya, kalau misalnya kamu seorang bapak atau seorang ayah yang suka mukul anak perempuannya, next ke depannya perempuan itu punya luka batin atau trauma. Terlebih lagi jika pemukulan itu terjadi pada usia dini. Seperti itu yang saya maksud. Nah, kalau saya lihat di sini pemukulan ini terjadi karena dia punya karakter pertama. Kedua, saya merasakan adanya aroma perempuan lain di sini yang menggosok-gosok atau jadi kompor beleduk. Betul? Betul kak. Kamu tahu perempuan itu siapa namanya? Boleh saya catat? Dari nama yang saya prediksi, ini menggunakan ajian-ajian pelet atau pemikat. Iya. Betul ya? Betul. Saya ngelihat di sini Ningsih menggunakan rambut-rambut halusnya, rambut ketiak dan rambut-rambut dan daerah halus bagian juga dimasukkan ke dalam makanan papa kamu. Kurang tahu. Tapi ada ya tiba-tiba pengiriman makanan tak dikenal. Ya kalau misalnya masalah kayak gitu emang sering sih kalau. Jangan dimakan ya kamu ya. Kamu nggak boleh makan lagi ya kalau ada kiriman makanan yang nggak jelas. Itu saya pastikan dari dia menggunakan bagian tubuhnya kemudian digunting kecil-kecil dan bagian kewanitaannya juga digunting kecil-kecil lalu ditaburkan di makanannya dan kemudian diadon menjadi satu. Alih-alih ingin mendapatkan perhatian dan respect lebih sehingga menutupi alibi saya bukan selingkuhan papanya, tapi saya rasa ini akan menghancurkan. Dan saya menduga di sini hubungan mereka sudah 3 tahun. Lebih. Itu yang saya lihat, 3 tahun bahkan lebih. Hati-hati ya kamu. Saya sayang sama kamu loh sebagai adik ya. Maksudnya kamu bantuin diri kamu sendiri supaya jangan kena makanan-makanan begitu. Gak bagus nanti. Robi ada komentar? Terus itu Ponci sama ini
Pocong dan black spider, laba-laba hitam ini menggambarkan sosok yang dikirim-kirim. Maksudnya ada makhluk halus seperti Makhluk halus, udah kelas berat dong. kelas berat. Maksudnya dikirim ke ibu saya atau ke saya atau gimana? Saya curiga deh, boleh disebutkan nggak nama ibu kandung kamu? Zainab. Zaina umur berapa? Usia? Zainab, Zainab Zainab? mama usia berapa? 47. Mama Zainab usia 47. Saya akan masuk ke dalam reka adegan. Mama Zainab usia 47. Saya mendeteksi ada salah satu daging di dalam tubuhnya. Mium kah? Ya, Kamu pernah dengar Mama Zainab, mama kamu, ada keluhan di daerah perutnya? Seperti mium atau daging lebih ya? kurang tahu aku. Coba cekin deh. Saya melihat ada benjolan daging berukuran 9 cm atau 8 cm. Dan itu butuh penanganan medis yang tepat, tapi tidak terkait dengan hal magis. Mama Zainab di sini tampaknya adalah sosok target yang ingin dihancurkan dan ingin dibuat meninggal. Saya prihatin sekali. Jangan khawatir, saya, Robi, dan Shirley juga, teman-teman semua seluruh di Indonesia berdoa dan memegang tangan semuanya untuk keep support you. Don't worry. Tapi dalam Islam alat makan itu adalah masuk atau makul namanya. Masuk ya kalau dalam Muslim ya. Bisa dijelaskan, Robi, Ya kira-kira? seperti itu yang namanya ilmu sihir kan memang ada sebenarnya. Iya, Tapi kita itu tidak boleh mengikuti atau mempelajari. Jadi Tidak ilmu boleh. sihir dimasukkan ke dalam makanan makul. nanti kalau ya dalam istilah Muslim makul atau masuk ya. Ya, nanti kamu kan tahu dari Kyoshiroy itu orang yang to the point. Aku ngomong apa adanya dan belak-belakan dan nggak babi bu gitu. Nah, kalau nerima makanan nanti, kamu langsung buang aja. Gak usah didonasiin karena juga mencelakai orang. Saya ini loh, saya pengen cerita satu hal ya boleh. Ini buat sharing juga ya Robi ya. Saya, ini real story. Saya mau bercerita nih buat teman-teman yang berusaha ya menghancurkan badan saya. Mungkin tidak kena di black magic, tapi baru-baru ini terjadi sekitar 3 minggu yang lalu saya dikirimin makanan semur jengkol ya. It's not black magic. Ini bukan black magic. Tetapi ini adalah tindakan melukai atau pencelakaan terhadap manusia lainnya. Jadi saya dikirim makanan, kemudian saya aduk, saya lihat. Kamu tahu saya nemuin apa? Beling. Pecahan beling. Jadi dia berharap saya dengan memakan itu, tenggorokan saya terbaret. Ini bukan black magic, tapi lebih, jadi ini gelas kayak dipecahin, diamburkin, disaurin gitu. Ya memang ini resiko ya, saya kan selalu mengungkap kebenaran. Mungkin ada beberapa pihak, ya saya juga ini sekalian ya, saya juga dalam bulan suci Ramadan, saya juga minta maaf. Kalau ada perkataan saya yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Ya kalau misalnya ada yang menyinggung, saya minta maaf gitu. Tapi kamu belajar dari pengalaman saya. Makanan saya bukan didoa-doain atau di black magicin, tapi ditaruh benda asing itu tepat supaya terbaret ininya saya. Tapi beruntungnya saya di rumah security-nya ketat sekali. Jadi benar-benar dilihat dulu. Seperti itu pelajaran yang bisa saya petik. Nah, kasusnya yang berbeda. Kalau ini kan benda yang asing, benar-benar benda nih. Kayak gini nih, brok, taruh. Kalau ini masalahnya adalah ini juga lebih ke arah magic. Kalau saya lebih pencelakaan manusia, ini bisa diperkarakan, tapi saya tidak mau karena saya cinta damai. Nah, ini lebih ke arah magic gitu. Jadi rambut-rambut halus bagian kewanitaan ditaburin. Itu yang tidak baik. Ya, ingat ya pesan saya, jangan makan. Saya tegaskan. Saya sayang kamu. Kamu kasihan masih muda. Sering diginiin orang nggak baik. Robi ada komentar? Langsung aja. Iya, boleh ceritakan semuanya. Waktu aku kecil sih ada kakaknya itu bilang gini,
ya bapak kamu selingkuh kayak gitu. Tapi aku nggak percaya, aku cerita ke ibu aku, Mak, kalau ayah emang selingkuh kayak gitu kan. Ibu aku juga nggak percaya. Loh, kamu kata siapa? Kata kakaknya, kataku kan. Terus nanya ke mertua ibu aku, emang dia bener selingkuh? Kamu jangan dengerin omongan orang kayak gitu, dengerin aja apa kata suami kamu, kata gitu. Terus pas tahu-tahu emang aku pas lulus SD, ternyata ayah aku itu selingkuh. Dari situ ibu aku itu jadi broken home, tapi ayah aku nggak mau ceraiin ibu aku, cuman gantung doang. Lulus SD pun aku disimpan di panti asuhan sama ayahku sendiri. Ibu aku marah-marah, aku diambil. Adik-adik aku diterlantarin. Pernah sempet tinggal sama mertuanya ibu aku. Kami diusir. Sabar Itu ya. pas malam kami diusir, entah harus tinggal di mana. Bingung keadaan posisi di saat itu. Sampai lulus sekolah pun, lulus SMK pun saya pergi mutusin untuk pergi merantau. Karena apa? Karena saya benci banget sama ayah saya. Dia udah menelantarin anak-anaknya, nggak nafkahin anak-anaknya, nggak biayain anak-anaknya. 3 tahun ke belakang ini setiap saya pulang, dia mau ketemu saya. Pasti kuat. Sabar ya. Intinya adalah satu keadaan di mana orang tuanya juga sudah bercerai ya, dan ayahnya kayak seperti merenggangan hubungan ya. Sebenarnya saya tanya satu lagi ya, keluarga inti lain yang di sana, ada family, ada cousin, sepupu, keponakan apa segala macam, pada tahu nggak sih perbuatan keji ayah kamu? Kalau masalah aku ditampar sama didorong pakai besi sih nggak ada yang tahu. Coba bilang deh sekarang udahan, speak up. Tapi kan masih bersama nggak bapak sama ibu, ayah sama ibu? Enggak, ayah aku udah nikah lagi. Ya, saya pengen banget nih satu tips juga buat kamu. Saya terus mendengarkan ya. Saya pengen kamu buat satu blog atau vlog di YouTube. Udah gitu kamu menceritakan unek-unek dan isi hati kamu. Dan plus saya pengen banget ngajarin orang-orang yang di luar sana sebagai perempuan-perempuan muda dan gadis-gadis muda yang mempunyai masalah yang sama. Kamu record yourself gitu di depan kamera dan kamu sampaikan kepada mereka untuk bersikap tegar dan terus menghadapi. Entah kenapa saya tiba-tiba langsung lihat channel sesuatu ya, kayak ya dunia digital kamu manfaatin untuk share kepada mereka agar mereka bisa bangkit dan kuat gitu. Sekarang berarti sudah punya ayah baru atau bagaimana? Udah, baru kemarin sih ibu aku nikah. Tapi jujur aku sebenarnya nggak setuju, kurang setuju gitu punya ayah lagi gitu. Buat apa sih maksud aku kan? Tapi mungkin ngerasa ibu aku kesepian, ya udah gitu, dengan terpaksa aku setuju izinin aja. Iya dong. Kenapa? Menikahnya kapan? Baru bulan April kemarin, baru ini, tahun ini. Ya nggak apa-apa, saya support kamu 100%. Ingat kata saya, jangan sedih ya. Saya yakin suatu saat nanti ya, saya percaya banget nih orang yang sangat percaya. Hubungan ayah dan ibu tidak akan pernah putus. Walaupun sekarang ayahnya lagi menggila di mana,
Suatu saat nih nanti nih kalau udah tua usianya umur 60, 70, dia akan ngerasa kesepian dan dia akan kayak merasa nyesel. Tapi saya sarankan kamu dengan buka tangan seperti ini dan tidak ada sakit hati atau no hard feelings. Seperti itu ya Bobi. Hari ini datang sama siapa? Ya, Sama ibu. karena diundang ya. Iya. Namanya Ibu Zainab. Zainab. Ibu Zainab boleh masuk ke dalam? Ya, assalamualaikum Ibu. Salam. Silakan, silakan. Berdiri. Dipeluk dulu aja nggak apa-apa. Mama Zainab, jagain anaknya ya. Sebentar deh, ini kok kayak jarang ketemu. Apa beda tempat sekarang? Beda provinsi kah? Iya, kami di Lampung. Ini di Tangerang. Kami merantau ke Bandung. Baru berapa bulan ke sini ya pindah. Pantas, kayak udah lama gak ketemu. Peluk lagi lah, nggak apa-apa. Peluk Kangen lagi ya? lebih lama. Kangen ya sama ibu ya? Kangen sama ibu ya? Halo Ibu Zainab, Halo Ibu Zainab. sekarang pindah ke Lampung, Memang tinggal di Lampung. memang tinggal di Lampung. Iya. Sama suami baru di Lampung. Iya. Zainab berarti di Tangerang sama siapa? Sama kakak tiri. Sama kakak tiri, berarti Dari- anak dari suami yang Iya, baru ya? baru. Baik ke kakak tirinya? Iya gitu kak. Sekolah atau kerja di Jakarta berarti Tangerang? Kerja. Kerja. Oke. Kalau boleh tahu, betul April kemarin baru menikah lagi. Iya. Kenal sudah lama dengan laki-laki ini, suami yang baru. Ya, memang itu dari paman dari suami, mantan suami. Oh, paman dari suami yang dulu. Iya, tapi bedanya itu paman ipar lah, Paman ipar, ya. Nggak Ah. sedarah tapi. ya, enggak berarti. sedarah. Berarti Robi saya boleh pertebal lagi ya. Ya. Apa yang dikatakan dengan, apa yang saya lihat dan dikatakan dan dicocokkan dengan Deiyah ya. Itu sudah benar ya, Bu Zainab. Iya. Nah, Bu Zainab, saya minta tolong ya, kalau ada kiriman makanan udah nggak usah diterima lagi ya. Mau dari siapapun kecuali orang dekat ya. Ya, Ibu Zainab, nanti bantuin dia walaupun terpisah atau apa, kalau lagi ngumpul dan segala macam tolong dijaga, dipesan-pesankan. Karena aku takut banget Ibu Zainab juga menjadi korban peristiwa perencanaan pembunuhan. Nah, Maaf Ibu Zainab, tadi itu Roy sempat melihat ada mengarah ke kesehatan tubuh Ibu. Nanti tolong dicek ke dokter ya. insya Allah. Insya Allah ya, semuanya berhubungan dengan reproduksi khususnya. Dan bagian dalam tubuh organ ya. Dan Ibu juga bisa mendengarkan apa keluhan anak, begitu juga sebaliknya. Ia juga harus bisa mendengar penjelasan dari Ibu atau Mama. Mama. Manggilnya Mama. Dan ia juga harus Iya. mendengar penjelasan dari Mama kenapa Mama harus menikah. Ya. Nah intinya di sini betul Ibu Zainab menikah lagi karena merasa kesepian. Ya satu kesepian karena ya bukan itu aja, kalau kita sakit kan anak kita yang dua laki-laki masih kecil-kecil ya, yang satu masuk SMA tahun ini, yang nomor 3-nya naik kelas 3 SMP. Ya kalau laki-laki ya namanya tahu sendiri, kalau waktunya bermain. Nah satu tolong bang beliin obat. Nah satu yang kecil tolong kerikin emak. Barang kata adanya, abang si mak katanya kan. Udah kata abangnya, kakak sih suruh pulang. Tuh, kenapa kakak nggak pulang-pulang mak katanya. Kalau nggak kerja, kenapa nggak disuruh pulang? Ya kita bukan memberi kebebasan ke anak, Baik. begitu kan. Iya betul. Hanya untuk cari pengalaman selain itu juga. Oke, baik. Aku mau kasih satu tantangan lagi, boleh nggak? Tantangan terbesar. Kamu copot masker kamu dan kamu unek-unek kamu
kamu sampaikan ke ayah kandung kamu. Kameranya nanti di sebelah situ. Apakah kamu beranikah? Keluarkan sampah-sampahnya di sini. Dan saya berharap setelah dari karma baik, kamu benar-benar tenang. Kondisi kejiwaan itu penting. Bisakah? Tidak bisa? Bisa. Baik. Perlu saya bantu? Kamu bilang apapun. Kalau kamu pengen minta ayah kamu supaya berubah apapun. Sampai semuanya unek-uneknya. Manggilnya papa ya? Ayah. Ayah. Saya kayak ayah, tolong berubah gitu. Ayah. Maafin aku. Bukannya aku nggak mau ketemu sama ayah. Tapi rasa bersakit hati, rasa benci ini. Aku nggak bisa maafin ayah. Aku udah bener-bener. Ayah udah tega ngelantarin aku sama adik-adik. Ayah udah ngejolimin emak juga. Emak kenapa dijolimin kayak gitu, ayah? Kalau ayah emang mau ketemu sama aku, ayah berubah. Ayah jangan terus-terusan nganuin aku. Semoga lega ya. Shirley ada komentar? Aku merasa beruntung aja punya ayah yang luar biasa. Ya buat iya, bagaimanapun keadaan dulu dari ayahmu ya, aku rasa iya mulai detik ini juga setelah tadi berbicara seperti itu harus menerima kenyataan bahwa ia sudah punya ayah baru yang bisa menjaga ibu dan juga adik-adik. Dan aku rasa juga ia harus coba untuk bisa menerima kehadiran ayah baru kamu. Walaupun mungkin memang berbeda rasanya pasti. Ya. Yang namanya berbakti sama orang tua itu bahkan Allah taruh di nomor 2 setelah tauhid sama Allah. Yang kedua adalah harus berbakti sama orang tua. Kalau emang iya pengen ayah baru atau mungkin juga mama ya untuk bisa terus baik, sehat, panjang umur dan dapat berkah dari Allah, ia harus menampilkan bahwa dirinya itu harus serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Kamu tetap rendah hati, tetap berbakti sama orang tua, tetap menyayangi mereka bagaimanapun ayah kamu dulu seperti apa ke kamu. Ya. Karena dengan kamu yang bisa menjadi perempuan yang solehah nantinya, itu bisa menyadarkan orang tua kok. Ya. Dan aku sih berharapnya gini, seperti yang kita tahu tertulis di Al-Isra 24, kita tuh kan harus yang namanya merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Dan kita harus minta sama Allah untuk Allah itu mengasihi, menjaga, merawat orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil. Yang pasti yang pertama, berarti kalau merendahkan diri itu harus egonya, amarahnya, dendamnya pelan-pelan semua dipendam. Nanti suatu saat pasti juga akan ada kebaikan buat papa kamu. Yang terbaik adalah dia nggak boleh dendam lagi ya. Dan harus pelan-pelan menerima ayah baru. Ya. Setidaknya kan bisa bantu ibu sama adik-adik. Terima kasih ya Mbak Iya dan Mama Zainab. Semoga Roy bermanfaat hari ini dan bisa menolong semua makhluk dan semoga semua makhluk berbahagia. Ini langsung mau pulang ke Tanjung Karang besok. Besok. Hati-hati ya. Terima kasih Kak Robi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ibu ya. Iya. Dia tuh sayang banget sama ibunya. Oh sayang banget, luar biasa. Ke dalam dipeluknya begitu. Luar biasa. Sebenarnya sih ia tuh pengen yang terbaik aja buat ibunya. Dan kita semua berharap, berdoa semoga suami barunya dari Bu Zainab bisa menjaga Bu Zainab, bisa menjaga hatinya juga, agar tidak selingkuh lagi seperti suami pertama. Ya, kita menuju ke partisipan yang lain sekarang. Roy, silakan. Baik. Ya.
saya ingin memilih seorang partisipan yang mengalami gangguan mantan pacar suaminya sejak awal pernikahan hingga suaminya lepas tanggung jawab terhadap anaknya. Tanggal berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 9. Ida, angka kelahiran tanggal 9, perselingkuhan dibalas perselingkuhan hingga berakhir perpisahan. Mantan kekasih adalah akar dari perselingkuhan yang dilakukan suami. Bahkan juga sempat dilakukan oleh Ida sendiri. Perlakuan apa harus dilakukan Ida agar hidupnya lebih baik lagi? Pemirsa, partisipan yang lahir tanggal 9 akan bersama Roy Kiyoshi sesaat lagi. Tetap di Karma Baik. Pemirsa, ada Ibu Idah, lahir 9 Februari tahun 87 di hadapan kami. Betul ya, manggilnya Mbak aja lah, satu rupanya gitu ya. Apa kabar? Baik. Puasanya lancar nggak? Puasa. Nggak puasa? Biasa. Oh, apa? Lagi nggak puasa. Lagi nggak puasa. Lagi ada Lebaran di mana halangan. nanti? Di Bogor. Di Bogor. Sama suami? Enggak. Enggak, sudah bisa. Iya. Maaf ya. Enggak Roy? apa-apa. Baik, apakah kamu mengalami gangguan dalam hubungan percintaan ya? Iya. Betul sekali. Dan mengalami juga adanya kekerasan juga ya? Betul sekali. Betul bang. Wow, di sini semuanya tampaknya wanita-wanita yang banyak mengalami kekerasan ya. Dan saya ngerasain di sini apa yang bisa saya bantu sekarang. Ya. Aku cerita. Awalnya aku mau menikah itu ya, satu hari mau menikah, aku mimpi rumah aku tuh terbakar. Terus udah besoknya mau menikah, tadinya aku udah rame di rumah, niatnya mau dibatalin gitu ya, nggak mau jadi nikah sama dia. Karena itu gangguannya, mantan pacarnya itu selalu ngegangguin terus. Mantan pacar dari suami kamu Iya, selalu gangguin ya. selalu gangguin, datangin terus. Boleh saya sebutkan namanya? Nama mantan? Nah, nama ceweknya Ya, Indah Kurniati. tanggal lahirnya? Nah, kalau untuk tanggal lahir saya kurang hafal sih, soalnya dia ada 45 tahunan lah. Indah Kurniati rambutnya segini ya? Sebahu. Sebahu ya. Terus kemudian nggak lurus tapi agak melengkung ya? Iya. Oke, saya menangkap. Indah Kurniati warna rambutnya coklat ya? Kalau tahu sih soalnya dia sering pakai hijab, kadang dibuka gitu. Kadang buka, kadang hijab juga. gitu. Baik, saya langsung masuk ke dalam akar permasalahannya di sini. Jadi intinya suaminya Mbak Ida di sini adalah intinya sebenarnya sebagai korban ya, dilakori oleh pelakor, ya kan? Kor, iya. Karena pelakor ini sebenarnya kalau saya lihat Indah Kurniati sudah bermain lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tidak berbicara pelet tetapi juga dalam kemampuan seksualitasnya dirancang. Jadi saya merasakan adanya peristiwa yang mungkin kita harus introspeksi diri bahwa suaminya ternyata lebih tergoda dengan wanita lain. Tapi ini sebenarnya bukan salah Mbak Ida. Kalau emang lakinya udah mau ketemu yang kambing dibedakin juga dia mau gitu ya. Ini sebenarnya laki-lakinya yang bermasalah. Bukan dari guna-guna ya. Oke. Tapi Roy, maaf ya Ibu Ida ya dan juga teman-teman, ternyata ngomongin soal pelakor ya. Itu tuh tertulis loh dalam Al-Qur'an ya, di At-Taghabun surat 64 ayat 14. Jadi kata Allah tuh begini Roy, buat suami-suami ini, buat hai orang yang beriman ya, sesungguhnya ada musuh di antara istri-istrimu dan juga anak-anakmu. Kata Allah, maka berhati-hatilah. Jadi udah diketahui. Udah Roy. Emang diketahui. dalam Al-Quran juga maaf ya, Iya. namanya pelakor itu
udah disebut sebagai musuh, Iya. syaiton itu. Iya, betul sekali. Tapi sebagai istri ya atau sebagai suami memaafkan sang musuh tersebut itu sangat dianjurkan. Karena Allah kan Maha Pengampun, maaf. Tapi intinya istri-istri harus berhati-hati karena musuh antara istri-istrimu dan anak-anakmu tuh nyata adanya. Iya. Jadi untuk jadi istri ya harus hati-hati memang. Mungkin ibu sempat kecolongan waktu itu. Lalu bagaimana dengan ini, Robi? Saya ingin bertanya, bertukar pikiran. Kalau suaminya udah kayak tadi kan udah jahat ya, itu diperbolehkan Untuk meminta cerai meminta cerai ya? boleh. Dan apabila pertanyaan saya, sang istrinya justru membela kelakuan suaminya, Emang kamu melihat beliau membela? ibarat kata ya udahlah seperti itu dan seperti ini dan seperti itu, sudah dibela sana sini malah suaminya nggak tahu diri. Bagaimana itu, Robi? Ya berarti suami sudah keluar dari syariah Islam, memang sudah tidak jodoh itu memang betul. Kamu sama dia sudah berjodoh, Bu. Tapi waktu perjodohan ini sudah habis kata Allah. Dan ternyata termakan oleh musuh-musuh ini. Jadi tampaknya ibu Ida udah nggak menyesali perpisahan ya. Malah Enggak. senang ibu ya. Udah Justru seneng. saya yang minta. Tuh. Hebat ya. Dia itu nggak mau pisah sama saya, nggak mau nyerahin saya. Bahkan dia itu nunda-nunda terus ya. Itu saya yang desek minta suruh cerai. Mungkin Iya. bisa jadi pelajaran ibu-ibu di rumah yang digantungin sama suaminya dalam pernikahan, dalam perceraian. Ibu melakukan langkah apa aja waktu itu? Akhirnya resmi cerai. Ya awalnya sih saya juga masih, dia kelakuan udah bertahun-tahun kayak gitu, tetap saya pertahankan, ya kan. Ya suatu saat nanti suami saya bisa berubah. Oke. Kayak gimana? Betul itu pintar. Tapi saat saya kerja, ya kan, pulang pergi dari rumah nyampe Cikokol kan jauh banget, Bogor Cikokol ya. Ya. Tapi saya ngerasa tidak dihargai. Tidak dihargainya kenapa? Saya pulang tengah malam pun dia nggak mau ngikut pulang, tetap dia di rumah mamanya gitu ya. Sedangkan si perempuan itu selalu datang ke situ, ke rumah mamanya. Saya kan nggak tahan dong ngeliat suami disamperin terus sama mantan pacarnya kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya di sana kita berbuat apa, kita mah kerja capek Iyalah. seharian kayak Betul. gitu. Di situ saya minta cerai, cuman dia nggak mau. Prosesnya gimana? Apakah ke kantor? Mungkin gini ya, Mas, setahun ini ya, baru setahun saya cerai. Jadi masih surat talak lah gitu. Oke. Itu pun dia ngasihnya lewat kantor pos. Ya ampun, gak gentle banget sih. Itu lewat kantor pos pun itu suratnya itu yang nulis bukan dia. Si tulisan ceweknya itu, karena saya tahu percis kan kalau tulisan suami ya udah tahu gitu. Oke. Itu kata-katanya pun kayak bikin surat apa itu dari tulisan si istrinya itu. Makanya saya pengen tahu itu kalau orang lain yang nulis itu sah nggak sih kayak gitu. Oh, ya seperti texting, misalkan yang texting ada selingkuhannya. Tapi kan itu sebenarnya niat dari sang suami. Walaupun mungkin dia nggak tega. Seperti surat itu juga, saya yakin juga itu keputusan dari mantan ibu ya. Jadi sah. Iya, jadi Sah. si pacarnya itu yang nulis itu. Sebentar ya, aku mau nanya sama Roy. Boleh. Ini ada keterlibatan ilmu sihir nggak Roy? Ya, ya. Apakah ada keterikatan ilmu sihir atau tidak? Tidak sama sekali. Suaminya yang begitu. Tapi malah saya yang selalu dituduh, saya yang guna-guna dia, melet apa segala macam. Sedangkan saya dia mah playing victim. nggak pernah, namanya saya berbau-bau kayak gitu nggak pernah ya. Saya apa adanya Iyalah. gitu jadi orang. Iyalah. Tawan kan ibu nggak pakai masker sekarang. Iya. Buktikan. Lagian juga kalau maling juga kalau lagi ngaku penjara penuh ya. Iya betul. Iya. Jadi dia mengalibikan orang lain seperti itu. Iya nggak sih? By the way, mohon maaf Ibu Ida, apakah pernikahan Ibu Ida di antara pacaran mereka waktu itu atau mereka sudah putus atau bagaimana? Sudah putus. Tapi nggak lama putusnya. Lumayan sih dia agak lama putus. Cuman kan saya kan orangnya kerja terus ya. Dia ibaratkan di kampungnya, saya mah di Jakarta kerja ya. Kayak gitu ya, nggak tahu kalau emang masih ada pertemuan apa hubungan gitu. Saya Selama gitu. pernikahan, beliau menafkahi secara lahiriah dan batin. Dia itu ya nafkahin sih nafkahin.
walaupun nggak seberapa gitu ya, ada gitu nafkah. Cuman kalau untuk kesini-sininya dia malah kayak gitu, kasar. Pernah bulan puasa, maghrib pulang, kita udah nyuguhin dong suami mau pulang ya kan, itu bukaan puasa. Pulang mabok, itu kayak udah bukaan tuh kayak es campur apa disiramin ke saya. Ramadan tahun lalu. Iya. Berarti artinya ini sekarang udah berpisah ya. Alhamdulillah kalau gitu sudah berpisah dari orang yang tidak tepat ya. Beberapa partisipan yang datang ke Roy Kiyoshi, khususnya perempuan yang masih digantungin Ibu ya, mereka tuh ragu untuk menceraikan atau dalam status janda gitu. Mereka takut menyandang status itu, Shirley gitu. Tapi ini ada bukti di depan kita, ternyata setelah beliau meninggalkan suaminya yang memang tidak baik, tidak benar, beliau lebih bahagia, betul? Iya, beliau lebih bahagia. Iya, untuk apa dipertahankan kalau itu menyakitkan gitu kalau saya. Itu bisa, Itu artinya setuju, menzolimi diri sendiri, udah tahu itu pisau kok digini-giniin gitu ya. Udah tahu pil yang membunuh diminum terus gitu ya. benar. Karena ada istilah hidup udah susah, nggak usah dibuat susah. Bagaimana sekarang setelah perpisahan? Atau masih ada teror-teror atau bagaimana? Kalau sekarang sih awalnya sih ya, si ceweknya itu masih nge-WA terus sama saya tuh ngezolimin saya terus lah ya, kata-kata yang kotor, yang kasar pokoknya kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau kamu semakin dizolimi, dosa-dosa kamu juga berkurang ya. Amin. Ya, Enggak. kembali lagi ke tadi surat At-Taghabun ya Bu ya. Allah aja melihat mereka, pelakor-pelakor ini sebagai musuh. Allah itu ngasih judul mereka ini musuh loh. Berarti otomatis maaf, Allah akan melaknat mereka. Yang merusak hubungan anak, bapak, dan juga ibu. Ya kan? Allah aja memberikan judul tuh mereka tuh musuh. Ya kan? Ya. Berarti bahaya. Bahaya. Jangan pernah mikir untuk merebut suami orang atau istri orang karena Allah melihatnya itu sebagai musuh. Kalau udah dimusuhin Tuhan mah, aduh. Itu sedih deh. Sebab, Alhamdulillah mencari. Auzubillah min dzalik. Oke, lalu apa yang Roy bisa bantu pagi hari ini di Karma Baik? Enggak, aku kan emang ada ini juga ya, kayak mantan pacar aku pernah ngomong gini, dia kan ngerasa tersakiti mungkin sama aku ya, cuman ya tadinya awalnya sih aku juga punya temen bareng ngekos, cuman si temen itu ya biasa zolim sama saya lah kayak gitu. Iya, jadi hubungan kami itu hancur gara-gara temen dekat saya. Gara-gara temennya. Ya udah, Itu udah kamu maafin mendekat. aja. Kirim doa buat teman kamu dan kamu maju ke babak berikutnya ya. Gak usah pikirin yang lain. Sudah Saya berlalu. sih orangnya udah nggak pernah nyimpan dendam sih ya. Iya. Udah gitu aja. Kamu cantik loh. Dia itu bilang gini, aku tuh nggak ridho dunia akhirat kalau kamu itu milik orang lain. Dia bilang gitu. Ini mantan ibu? Hah? Mantannya ibu? Iya. Ini ngubunginnya pada saat pernikahan juga atau bagaimana? Enggak, ini mah sebelum udah single, sama udah single. Oh, sebelum sama mantan suami. saya. Lanjut. Kamu hidup sama siapapun tuh nggak bakalan bahagia, kata gitu. Dan kamu tuh udah aku ikat, badan kamu udah aku ikat, jiwa raga kamu udah aku ikat. Ikatan itu udah aku buang, maksudnya gitu. Entah tahu itu kemana dibuang. Makanya aku pengen nanya itu benar apa enggak kayak Kamu gitu. dikasih kalung nggak waktu itu? Kalung sih enggak. Kalung atau cincin? Kalau benda sih enggak, kalau Gelang mungkin gelang mahal kan? Kalau Kenapa untuk- Roy melihat benda-benda itu? enggak. Kalau untuk dari makanan mah mungkin ya dia yang sering beli makanan. Gelang, cincin atau apa yang bisa simbolik sebenarnya biasanya medium? Ada fotonya. Wow, boleh saya lihat Ada apa? foto? Foto mantan ibu. Iya. Mantan pacar sama mantan suami saya. Mantan pacar atau mantan suami? Ini mantan suami saya. Ini sama ceweknya. Nah, Ini ceweknya. Ya ampun, tipis kering gitu. Ini mantan What? pacar saya yang saya. Oh, ini pacar yang baru. Enggak, ini justru sebelum sama dia, aku sama dia dulu. Nih orang Sumedang. Is kering. Yang ini yang mantan pacar. Yang sumpah serapa sama saya ya. yang jahatin kamu. Iya, Jadi, yang pokoknya Roy- dia tuh nggak mau maafin saya sampai sekarang. Ibu ini mau nanya, Mbak ini mau nanya, apakah perpisahannya dengan suami itu ada keterkaitan dengan mantannya yang mengikat dibuang gemboknya apalah itu? Dibuang gemboknya ini dia. Kalau yang ini? Katanya, kalau ini kan mantan suami saya.
saya. Mantan suami saya. Mantan Ini suami. ceweknya. Gantengan mantan ibu tahu. Udah balikan aja. Yang ini. Iya, daripada pacarnya. suaminya. Ini kan mantan Punya pacarnya. Ini mantan pacarnya. Ya, Oh, di ini suami. mantan suaminya. Wah, ibu Iya. salah pilih waktu itu. Dia dijodohin juga. Oh, udah punya istri? Oh, Udah. jangan. Ya iyalah, Pak. Kamu jadi musuh juga nanti Iya. kata Allah. Jangan deh, jangan dua-duanya. Enggak, kan? maksudnya, ya benar enggak maksudnya dia itu ada ini enggak mas saya? Ada apa tuh? Dia maksudnya yang ngelakuin kayak hal-hal Betul nggak gitu ya? kayak gitu bener enggak? Soalnya dia ngomong katanya nggak bakalan bisa kebuka katanya gitu kan. Sama siapapun aku rumah tangga nggak bakalan bahagia. Betul atau tidaknya, saya lihat dulu. Teman-teman yang tidak kelihatan, saya ingin tahu apakah mantan pacarnya ini namanya siapa? Budi. Budi mengirimkan black magic atau tidak? Iya, sumpah serapah doang, tetapi tidak black magic. Agar kamu tidak bisa kemana-mana. Alangkah baiknya enggak, kamu di bulan suci Ramadan ini, kita menjalin silaturahmi kembali. Lalu minta maaf kalau ada salah, disengaja maupun tidak disengaja. Justru itu, saya sekarang kan udah lepas kontak sama dia. Saya pernah minta maaf gini, tolong dong maafin aku, emang kalau aku salah dari dulu tuh aku minta maaf. Gantengan yang ini ya. Dia punya bilang ini. begini, ya dia kerja di kantor yang masih ada sih di Jakarta. Dia bilang gini, kalau emang kamu mau aku maafin, ya dia lah ngajak kayak pergi hotel apa gimana. Kok gitu. senyum-senyum masih cinta ya? Iya nih masih cinta. Ya emang nggak ada kata putus kak, emang gitu. Yang ini enggak kan? Istighfar Nah, kalau ini suami mau udah orang. buang aja. Istighfar Iya. suami orang udah nggak boleh Tuh. senyum-senyum gitu. Senyumannya mengisyaratkan sesuatu hal yang Jangan-jangan menarik. apa bedanya kamu dengan si perempuan yang ngerebut? Iya, Iya. maksudnya kan emang nggak ada niatan untuk balik gitu kan. Aku kan pengen minta maaf sama dia gitu kan. Cuman dia itu nggak mau maafin karena kalau mau dimaafin ya akunya harus mau ngikut gitu. Nggak Kayak diajak usah ke lah, kalau hotel lah gitu. apa gitu. Ah, diajak ke hotel. Ya iya maunya dia tuh kayak gitu. Ya. Kemarin sempet kontak. Cuman Oh. dia lagi ditugasin ke Bali. Pasti kamu demen nih, ya kan? Demen apa? Jangan. Jangan deh, bawa ke hotel. Ya enggak lah kak. Roy, aku rasa Malu dia. malu-malu dia. Aku Malu-malu. rasa sumpah serapahnya juga sudah habis. Iya. Soalnya mantan pacarmu itu udah nemuin perempuan yang lebih bagus dari kamu. Udah mbaknya, Udahlah. Enggak. Saking Dia itu badannya gede dijodohin ya? enggak? dijodohin. Dijodohin. Bahkan dia itu habis merit pun dia dapat habis merit 3 hari langsung dia ke Jakarta marahin aku lagi. Dia nggak ngaku kalau dia itu udah merit. Aduh, ini kamu tergila-gila kegantengan doang, badannya gede aja ya. Aku Jangan deh, penasaran udah. juga. Dia bukannya itu aja kak. Dia itu udah Coba kayak udah Sherry, baik. gantengan mana? Ini apa ini? Coba liatin kamera. Dia udah baik Kelihatan banget di sama kamera. anak aku ya kan. Kayak sekolah dia yang biayain mantan pacar aku gitu. Oh, istri. Perempuan lain nih, Udah, ya. ya, udah berumah tangga. Maksud saya gini, jangan jadikan diri kamu seperti yang tadi Robi sampaikan ya Mbak ya, yang dikategorikan Allah sebagai musuh. Nauzubillah min dzalik. Jangan Iya. sampai, jangan sampai. sampai. Tahu kan ke depannya bagaimana nanti. Mm-mm. Maksud saya berarti kalau memang tahu kan main apa zaman dulu tuh balon tiup tuh yang dari karet semakin besar tiba-tiba udah agak kempes, kita harus buru-buru kan Supaya nggak meledak. biar nggak kempes. Jadi kita buru-buru tutupin. Jadi begitu juga dengan kehidupanmu. Kalau sudah tahu nih celah itu ada, setan masuk, tutup buru. Iya. Jangan sampai dia masuk. Bisa nggak nanti kamunya? Ya harus bisa dong. Ya saya alhamdulillah sih udah bisa. Ingat loh, bukan kepala 2 lagi loh usia sekarang, udah 31. Ya. Nah. Kalau kata Sherly sih, Ya, dulu kan mbaknya pernah ngerasain sakit. Mbak juga nggak mau istrinya dia ngerasain yang sama kayak mbak kan. Ya aku rumah tangga sama dia itu sebelum sama pacaran sama dia sebelum sama ini. Gitu. Satu hal lagi juga buat PR buat kamu. Entah kenapa ya, saya mencium bau makanan di sini. Ada orang baru nanti yang ingin mendekati kamu menjadi satu pasangan. Tampaknya apakah ini sudah terjadi belum ya? Bidang restoran. Restoran. Iya. Jijik. Kalau restoran mah dulu, saya kan emang kerjanya di restoran ya. Wow. Heeh. Dan kamu menjalani itu sampai sekarang. Udah putus. Oh, udah putus. Itu hanya karena saya dulu dendam sama suami saya, makanya saya selingkuh sama
teman kerja. Oh, teman kerjanya juga di Restoran juga. Oh, pantesan saya mencium bau makanan. Tapi nanti nih ke depannya, ini ada tawaran-tawaran menarik deh yang berhubungan dengan restoran. Entah itu restoran Padang, restoran Minang, atau apapun itu ya. Enggak, ternyata Mbaknya ngomongin suaminya selingkuh, Mbaknya sendiri. Ya karena dendam Iya. gitu, karena emang rasa. Salah. Ajarin Roy soal membahas dendam dengan dendam itu apa? Jadi Silakan. gini, kalau misalnya ada orang berbuat jahat, kita jangan membalas dendam dengan balas dendam juga. Tapi kita harus membalas dendam itu dengan cinta kasih. Itu akan memudar. Itu semua udah aku lakuin kan. Pakai belum 100% banyak. Dendam tidak akan pernah berakhir dengan dendam. Walaupun kamu bilang udah, tapi hati kamu belum. Belum bisa terima. Iya, dendam tidak akan berakhir dengan dendam, tapi dendam akan berakhir dengan cinta kasih. Ya, gitu ya. Bisa Ya, janji aku nggak besok blok nomor mantanmu yang udah punya istri itu? Udah lost contact kan. Oh, balas kontak. Udah lama udah lost contact. Justru itu makanya saya pengen ya siapa tahu ya dia nonton saya, maksudnya lihat saya pengen dimaafin gitu kesalahan saya itu dari yang dulu-dulu Ya udah, boleh. gitu. Silakan. Kalau kamu pengen minta maaf. Aku mau minta maaf kalau emang kesalahan aku dulu menyakiti kamu. Tolong dimaafkan, tolong dicabut sumpah serapahnya ya. Gitu aja. Ya, satu hal nih perlu kamu tahu. Mantan kamu udah nggak cinta sama kamu. Itu Iya. yang Roy lihat. Itu yang kalian lihat. Ya, udah nggak usah digaituin lagi. Tahu juga dia juga udah punya keluarga. Kamu, saya sarankan nih untuk yang lebih realita. Saya kalau nolong orang nggak setengah-setengah. Saya pengen kamu bangun karir. Kemudian saya melihat ada bau opor ayam. Wow. Dan kamu lakukan itu. Memang benar ya, itu ada opor ayam dan segala macam santan-santan gitu ya. Betul sebelumnya. Tuh kan, ya udah lakuin itu. Shirley ada masukan nggak? Biar move on nih, itu udah move on sih kayaknya. Tapi gimana nih ke depannya menurut Shirley? Udah sih. Iya sih, kalau menurut aku, kalau kita udah sukses, kita udah bisa apa ya, terima dengan keadaan kita sekarang, nggak usah mikirin jodoh, nanti pasti dateng kok kalau kitanya inner beauty-nya Inner beauty keluar. Iya. Berbuat baik. Buat ya. baik, Ya, nggak usah terlalu mikirin yang Ini cari jodoh itu. itu malah kalau yang dikejar malah nanti malah jauh kalau menurut aku. Oh, Jadi fokus ke karirnya, mungkin ke dunia masaknya, restorannya itu. Iya. Kalau Mbak sukses, siapa sih Iya. laki-laki yang nggak mau? tapi itu ya, makanannya jangan dicampur suiran apa ya. Jangan loh. Enggak. Nih, terakhir 3 orang ini kan adalah orang masa lalu kamu. Sobek. Sobek, biar kamu punya masa depan yang lebih baik. Sobeknya kecil-kecil ya. Jangan nangis, Jangan nangis. jangan drama. Tapi baik ini orang. Sukses pasti Di kau. sosial media unfollow, di blog, itu nyari-nyari Instagram dicetak lagi. Dah, Dah ya. makasih Mbak. Mbak. Assalamualaikum Makasih ya. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Maaf lahir Waalaikumsalam batin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di Karma Baik dan Roy. Tampaknya di sini tadi kita sudah sempat dengar kalau Shirley itu sangat merasa beruntung punya papa yang luar biasa. Namun di sini dengan mama, tampaknya mama terpisah daerah nih, gitu ya. Iya. Kalau boleh nanya, mama sama papa baik-baik saja? Oke, nggak usah dijawab kalau gitu. Kita sudah Baik sih, Baik, cuma tapi- papa aku udah, Temperamen. no, papa aku udah menikah. Wow, ribet sekali. Ya. Tapi saya sih lihatnya si Sabar ya. Shirley ini sebenarnya nggak terlalu pusing banget dengan omongan orangnya. Iya. Iya pusing juga iya, pasti kan manusia wajar ya. Orang ngomongin kata pelakor buat dia, ya nggak akan lah masuk ke kamu dan nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kamu sebenarnya lebih ke arah produk yang disakiti oleh orang banyak gitu. Kamu berbagi pada orang, orangnya nggak jelas. Aku Itu sih. lebih masa bodoh kalau aku memang nggak ngelakuin itu sih. Iya, lebih cuek kan hebat. Aku pengen ngebahas tentang papa Shirley deh. Tadi kan Shirley merasa papa itu adalah yang terbaik Segala, ya. Iya, cuman ada sedikit. Iya. Waktu papa meninggal aku nggak bisa ngeliat dia.
terakhir kali. Itu yang sampai sekarang kayaknya masih ada Sedih. hutang gitu ya. Kayaknya aku masih nggak tahu, nggak bisa diungkapin sih, ya kecewa sama diri aku sendiri juga. Tapi ya memang keadaannya waktu itu nggak bisa, jadi aku memang ya sampai sekarang nyeselnya masih, walaupun papa udah meninggal udah hampir 5 tahun ya, tapi rasanya masih berat aja. Well, Ada hal yang paling diingat sama Shirley sehingga memberikan predikat bahwa papa itu sangat luar biasa baiknya. Papa orang yang bijaksana banget dan selalu mau dengar apa pendapat aku. daripada Ya saat orang lain nggak percaya, saat orang lain mencemooh, dia selalu orang yang percaya sama aku. Jadi makanya tadi dengar ceritanya, partisipan. ya itu aku ngerasa wow, aku orang yang beruntung sekali. Ya. Selamat ya. Oh iya, terkait dengan kita ngomongin yang seneng-seneng deh, karena bulan Ramadan juga ya. Yes. Jangan sedih-sedih terus gitu. Kamu sering merawat diri dengan baik ya? Kayaknya ya kalau Kecantikan perempuan. ada hitmas gitu ya, harus cantik. Sebenarnya kalau dengan tampilan look seperti ini, kamu lebih gampang lagi untuk menjangkau banyak orang. Even itu perempuan, laki-laki, itu pasti akan lebih bagus lagi. Oke, terus Dan saya ngerasa kamu bener-bener baik banget kok, nggak ada yang masalah yang aneh-aneh. Dan sering berbuat sosial. Insya Allah Mas. itu jadi kalau hati bahagia kelihatan dari wajah bahagia, hati lagi lelah wajah juga lelah ya. Ini memang nyambung kan, memang begitu kan Itu, semua orang. emang semua orang gitu. seperti itu. Ya, Roy, aku pengen nanya nih Roy soal tafsir mimpi. Kalau misalkan kita ini nih apa ya namanya Mimpi. mimpin gosipin orang gitu Roy. Mimpi Katanya digosipin orang dalam konteks baik atau buruk. Namanya gosip, kita ngomongin orang. Katanya kita bakal terlibat menjadi ini ya cinta segitiga atau cinta terlarang gitu kayak pelakor gitu. Kalau misalnya gosipnya udah mengarah ke love life, biasanya kecenderungannya orang-orang itu sebelum tidur ngebahas tentang cerita-cerita orang tersebut, cerita tentang percintaan, lalu kemudian tidur alam bawah sadar, secara nggak sadar terekam memori itu. Tapi artinya kalau misalnya mimpi apa tadi? Gosipin orang. Gosipin orang atau tidak, gosip atau tidak, semua orang mau digosipin. Mau orang baik, mau orang jahat, semua mau dapat gosip juga, haters di mana-mana. Nggak usah khawatir. Jadi itu bukan karena kita kalau ngomongin orang bukan berarti kita terlibat dalam cinta terlarang gitu enggak ya? Bukan sih ya, Cukup Roy? cukup sekali. Oke, Shirley makasih banyak. Terima Maaf lahir batin kasih. Shirley ya. Terima Dan Roy kasih. juga terima kasih banyak. Pemirsa, ketika Anda merasa bahwa waktu cepat berlalu, buatlah waktu Anda bermakna dalam setiap detiknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya Robi, Shirley, dan Roy mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.